Nah, kali ini Susi akan menjelaskan materi metodologi penelitian tentang komponen bab 1, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat, karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertata dengan baik dan melahirkan bibit-bibit yang cerdas, supaya bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Mengkaji permasalahan pendidikan di Indonesia sama seperti mengurai benang kusut, sulit menemukan ujung pangkal permasalahannya. Proses pendidikan yang dijalankan selama hampir 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap pola pikir sumber daya manusianya. Permasalahan demi permasalahan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari asas input, proses, sampai output. Ketika asas ini sejatinya saling berkaitan satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran, sedangkan proses pembelajaran turut mempengaruhi hasil output. Dan output akan berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja, di mana teori mulai dipraktekkan. Nah, di sini permasalahan pendidikan di Indonesia terdapat pada 3 aspek. Yang pertama dari aspek guru, yang kedua dari aspek siswa, dan yang ketiga dari aspek sarana prasarana. Nah, sekarang Susi akan menjelaskan satu persatu, yaitu dari aspek guru. Yang pertama, yaitu kurangnya bahan belajar. Nah, yang perlu ada untuk proses pembelajaran yaitu bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Agar pembelajaran di dalam kelas optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar yang lebih baik. Bukan hanya siswa, seorang guru juga butuh bahan untuk mengajar di kelas. Guru wajib berbagi pengetahuan kepada siswanya agar siswa dapat mendapat pengetahuan dari seorang guru yang telah mengajarnya. Nah, yang kedua yaitu memiliki guru yang tidak terlatih. Nah, maksudnya di sini adalah guru merupakan faktor yang paling penting dalam proses pendidikan, karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai serta mengevaluasi anak didiknya. Apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat. Karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu untuk menambah ilmu pengetahuan, agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya. Nah, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran guru yang kurang tepat dan kurang bervariasi. Nah, maksudnya di sini, cara guru menerangkan pembelajaran atau mengasih suatu materi kepada peserta didik tidak tepat atau tidak sesuai dengan pelajaran yang diajarinya. Nah, selanjutnya yaitu kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi esensial relatif. Nah, di sini kecakapan dan ketangkapan guru ini adalah suatu faktor penting untuk bisa mengajukan sebuah pemateri pembelajaran kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya yaitu rendahnya kompetensi guru. Menurut Svirli, menjelaskan bahwa distribusi guru di Indonesia tidak merata. Berdasarkan data Teacher Employment and Deployment mencatat bahwa 21% sekolah di perkotaan, 66% di perdesaan atau daerah terpencil, dan 34% sekolah pada umumnya di Indonesia kekurangan guru. Nah, catatan penting, guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang memadai. Kekurangan tenaga pengajar ini menyebabkan kualitas pendidikan berbeda, bahkan anak-anak yang sekolah di perkotaan sekalipun.
Nah, yang terakhir yaitu komitmen kinerja dan keikhlasan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran masih kurang. Guru hanya monoton, hanya mengandalkan materi atau bahan ajar itu dan itu saja. Nah, selanjutnya dari aspek siswa. Maksudnya dari aspek siswa ada 5 aspek. Yang pertama, siswa kurang suka membaca buku pelajaran. Nah, ini sudah terjadi kita lihat di lapangan atau secara fakta, bahwasannya siswa itu kurang suka membaca buku pelajaran. Nah, yang kedua yaitu minat baca, motivasi, dan daya nalar peserta didik masih relatif rendah. Selanjutnya, kurang mendapat perhatian dari orang tua. Nah, faktor keluarga menjadi pengaruh untuk siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, paradigma peserta didik yang certificate oriented. Dan yang terakhir adalah siswa berasal dari keluarga kurang berada. Nah, dari aspek sarana prasarana, yang pertama yaitu mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolahnya akan diterbengkalaikan, karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh, sudah tak layak dipakai untuk proses pembelajaran, tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia dan untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Nah, yang selanjutnya yaitu minimnya fasilitas penunjang belajar di sekolah. Masalah ini sudah tidak asing lagi, yang sering menonton berita di televisi masih pasti tidak sering lagi. Di zaman ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin pesat, dan ini memacu laju pengetahuan manusia. Kurangnya fasilitas belajar yang tersedia di sekolah juga memberi pengaruh besar dalam masalah pendidikan di Indonesia. Menurut Welkis, menjelaskan tentang fakta yang menjadi minimnya fasilitas pendidikan adalah sekolah-sekolah yang terdapat di perkotaan lebih memiliki fasilitas yang memadai dan mendukung dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil atau pelosok. Melihat gedung sekolah yang hanya beratapkan dedaunan, beralaskan tanah, dinding bangunan yang sudah berlubang dan hampir bocor, serta tidak adanya jaringan internet, bukti nyata bahwa lalainya pemerintah dalam mendukung proses pendidikan. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan karena saat ini harus mengejar ketertinggalan. Nah, selanjutnya solusi dari permasalahan yang tadi. Yang pertama, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, menerapkan sistem pemerataan bagi di desa maupun di kota. Yang keempat, memperkerjakan guru secara profesional. Yang kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Dan yang terakhir, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Nah, sekian materi tentang komponen bab 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.